perkenalkan, aku Lukiana Farani atau biasa dipanggil Ova, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Untan Angkatan 2024. Di video kali ini, aku akan ngebahas 15 teori komunikasi yang mungkin aja udah kamu lakuin di kehidupan sehari-hari. Yuk kita langsung ke videonya. Yang pertama ada teori ABX. Pernah nggak sih kamu ngerasa nyambung banget ngobrol sama orang yang selera musiknya udah sama kamu, tapi susah banget ngobrol sama orang yang nggak punya kesamaan apapun sama kamu? Nah, itu dibahas di teori ABX. Teori ABX menyatakan bahwa individu A dan B dapat berinteraksi jika ada X yang menghubungkan antar keduanya. X ini disebut pesan. Nah, kenapa kamu bisa langsung nyambung jika ngobrol sama orang yang selera musiknya sama? Karena kamu sudah punya X yang sama, yaitu musik. Namun, kamu ngerasa susah ngobrol sama orang yang nggak punya kesamaan karena kamu belum menemukan X yang bisa menghubungkan antara kamu dan dia. Makanya jadi susah komunikasinya. Yang kedua, teori komunikasi model helical dance. Model helical dance menyatakan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang dinamis, yang selalu bergerak maju dan mundur seperti dance helix. Semakin sering kamu berinteraksi dengan seseorang, maka komunikasi yang terjadi akan semakin intens. Yang awalnya hanya memberi dan menerima pesan, lama-kelamaan akan menjadi ketergantungan atau saling mempengaruhi antar satu sama lain. Teori yang ketiga adalah teori Laswell. Teori Laswell menyatakan komunikasi terdiri dari 5 elemen dasar. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Contohnya ketika kamu sedang menonton podcast komedi. Siapa itu orang melakukan podcast? Apa itu isi podcastnya yang berupa komedi? Salurannya adalah handphone. Pada siapa? To whom? Itu kamu yang mendengarkan podcastnya, alias audience. Lalu efeknya adalah kamu tertawa atau terhibur ketika mendengar podcastnya. Yang keempat ada teori SOR, Stimulus Organism Response. Teori ini menyatakan bahwa stimulus atau rangsangan yang diberikan kepada individu akan diproses secara mental dan pada akhirnya menimbulkan suatu respon tertentu. Contohnya, ketika kamu menonton seorang influencer sedang mereview makeup dan mengatakan bahwa makeup itu bagus, akhirnya kamu punya keinginan untuk membeli makeup tersebut. Nah, review influencer tersebut adalah stimulus atau rangsangannya, kamu yang sedang menonton videonya adalah organismenya, dan keinginan kamu untuk membeli makeup setelah menonton video tersebut adalah respons. Teori kelima ada teori bulet atau peluru. Teori ini menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi keyakinan audiens secara langsung dan kuat. Sama seperti halnya peluru yang telah ditembakkan. Yang keenam ada teori Viro atau Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Teori ini menyatakan bahwa kita sebagai individu memiliki 3 kebutuhan interpersonal. Yang pertama adalah penerimaan, yang kedua adalah kontrol, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Yang ketujuh ada teori social exchange. Teori ini mempercayai bahwa komunikasi atau interaksi bisa terjadi berdasarkan motif transaksional, di mana seorang individu mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang akan dia dapat sebelum berinteraksi dengan orang lain. Yang kedelapan ada teori jarum suntik. Teori ini mempercayai bahwa media massa dapat dengan mudah menyuntikkan atau memberikan informasi kepada audiens tanpa dipertanyakan atau diperdebatkan. Hal ini bisa terjadi karena pemberian informasi dilakukan secara besar-besaran dan berulang, sehingga audiens percaya bahwa hal tersebut adalah hal yang benar. 9. Ada teori Johari Window. Teori ini menggambarkan proses komunikasi antar pribadi dengan membagi pengetahuan diri menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada area terbuka, di mana kamu mengetahui dan orang lain juga mengetahui. Yang kedua, ada area tertutup, di mana kamu mengetahui tapi orang lain tidak mengetahui. Yang ketiga, ada blind spot, di mana orang lain mengetahui, tapi kamu tidak mengetahui. Dan yang terakhir, ada unknown, di mana kamu tidak mengetahui dan orang lain juga tidak mengetahui. Nah, area tersebut dapat terbuka atau bisa kamu kenali jika kamu melakukan komunikasi dengan orang lain. Maka dari itu, model komunikasi ini menjadi model komunikasi antar pribadi. Yang ke-10 ada teori penjulukan atau labeling teori. Teori ini mempercayai bahwa penyimpangan sosial dapat terjadi karena penjulukan yang sering dilakukan oleh orang-orang sekitar terhadap seseorang.
Seseorang yang awalnya biasa dapat berubah perilakunya menjadi sesuai julukannya karena terpengaruh perkataan orang-orang di sekitarnya. Yang ke-11 ada teori CMM, Condition Management of Meaning. Teori ini mempercayai bahwa semakin sering kamu berkomunikasi dengan seseorang, maka sangat mungkin untuk tercipta suatu makna bersama. Nah, contohnya itu bisa berupa inside jokes antara kamu dan temenmu atau kamu dan circlemu, atau slang yang sering digunakan anak muda zaman sekarang. Contohnya, di Gen Z, slang yang sedang viral saat ini adalah FOMO. Kita sama-sama percaya bahwa FOMO adalah kondisi di mana ketika kamu mengikuti temanmu melakukan sesuatu hal atau membeli suatu hal hanya karena kamu takut ketinggalan, padahal kamu nggak benar-benar suka sama hal tersebut. Yang ke-12 ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana komunikasi dapat membantu seseorang mengembangkan hubungan interpersonalnya. Contohnya, ketika pertama kali kamu bertemu dengan seseorang, mungkin informasi yang kamu sampaikan hanya informasi yang sudah jelas atau semua orang sudah mengetahuinya. Namun, semakin lama kamu bertemu dan berkomunikasi dengan orang tersebut, informasi yang kamu keluarkan bisa lebih dalam, seperti masalah keluarga atau hal-hal personal lainnya. Teori ke-13 ada teori kultivasi. Teori ini menggambarkan bagaimana media massa dapat mempengaruhi persepsi atau perilaku audiensnya. Media terus-menerus menampilkan bahwa dunia ini menakutkan. Maka audiens akan menganggap bahwa dunia ini menakutkan. Padahal, faktanya, dunia tidak sebatas apa yang terlihat di media. Yang ke-14 ada teori uses and gratification, kegunaan dan kepuasan. Jika teori peluru mengatakan bahwa audiens bersifat pasif dan gampang dipengaruhi, teori ini berkata sebaliknya. Teori ini percaya audiens bersifat aktif dan mereka punya tujuan tertentu dalam mengonsumsi media. Contohnya, memenuhi kebutuhan informasi atau kebutuhan identitas pribadi. Teori ke-15 adalah teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan bagaimana perasaan tidak nyaman atau ketegangan bisa muncul ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinanmu. Contohnya, kamu tahu berbuka di siang hari adalah hal yang salah. Namun, suatu hari temanmu mengajak kamu untuk berbuka di siang hari atau mokel. Ketika kamu melakukannya, mungkin akan timbul perasaan tidak nyaman. Namun, lama-kelamaan perasaan tidak nyaman itu bisa kamu singkirkan dengan mengatakan bahwa, toh temanku juga ikutan. Itulah teori disonansi kognitif.